Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadhihi lailah, hari Rabu malam Kamis 12 November 2025, bertepatan dengan malam ke-22 dari bulan Jumada al-Ula. Maka pada kesempatan ba'dal maghrib kita akan masuk kepada kajian fikih dari kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita telah masuk kepada bab al-qisas, hadis pendek. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, kitab al-qisas. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, atayyibu zani wa nafsu bin nafs wa tariku li dinihi al-mufariq lil jama'ah. Bismillah. Qala Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala la yahillu دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى الثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. Bismillah. Qala Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, kitabul qisas. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, at-thayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam al-Maqdisi rahimahullah, kitabul qisas. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, as-sayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi mufariqu lil jamaah. Bismillah. Qala Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, kitabul qisas. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, at-thayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariq lil jamaah. Bismillah. Qala Imam al-Maqdisi rahimahullah, kitabul qisas. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu amrin muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalatha, at-thayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Bismillah. Qala Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ahdi thalath, at-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Bismillah. Kitabul Qisas, chapter or the book of the punishment. Kitab tentang kisos, bahasa Indonesianya sama. Maka kisos, barakallahu fikum, di pelajaran yang lalu telah kita bahas bahwa dia adalah perkara yang disyariatkan di dalam Islam berdalil dari Al-Quran dan juga dari Sunnah dan juga dari ijma' kaum muslimin. Adapun Al-Quran, Allah berfirman, kutiba alaikumul qisas fil qatl. Maka disebutkan bahwa
diwajibkan atas kalian al-qisas. So punishment obligatory in this syariah Islamiyah. Dan pendalilan di Al-Quran, an-nafs bin nafsi, an-nafsa bin nafsi. Maka seseorang jika membunuh, dia akan dibunuh lagi, itu maknanya. Maka dua ayat ini, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan oleh Allah kepada kalian al-qisas, maka hukumnya wajib. Dan pendalilan di dalam hadis seperti hadis yang ditasmih tadi oleh saudara-saudara kita, disebutkan la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdas salas. Maka haram darah seorang muslim yang mana dia bersyahadat dan menjadi kaum muslimin saudara kita, haram ditumpahkan darahnya oleh muslim yang lain kecuali 3 perkara. Kapan perkara itu jatuh? Di hadis kemarin telah kita bahas. Di saat dia dalam keadaan asayyibu zani, dia berselingkuh, maka berselingkuh dosa yang besar. Namun di zaman now banyak orang mempermainkannya dan bangga menjadi pelakor. Apa pelakor? Perebut laki orang, pelakor. Bangga jadi pelakor, bisa merebut laki orang. Kalau dia mau dinikahkan, ya nikah resmi. Tidak pengen dinikahi, tetapi hanya dijadikan pelampiasan syahwat, maka ini hukumnya dirojam. Jadi maksudnya 3 perkara ini yang menyebabkan darah dia tidak boleh ditumpahkan, maka boleh di saat dia berzina muhsan. Makna sayyibu zani adalah seseorang yang sayyib, maknanya sudah mempunyai istri atau perempuan sudah mempunyai suami, kemudian dia misalnya menjanda, kemudian bukannya menikah malah jadi pelakor. Atau dia masih mempunyai suami, namun dia bekerja di kantor sekretari, maka dia dengan bosnya selalu melaksanakan rapat, ada rapat-rapat khusus, bahkan di hotel rapat khususnya. Maka akhirnya terjadilah yang terjadi. Di situ jika ada pemerintah Islam, maka dia ditindak, dirojam. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Al-Ghamidiyah datang kepada Nabi meminta pensucian. Ya Rasulullah, tahhirni. Wahai Rasulullah, sucikan aku. Ini yang di perutku ini dari hasil zina. Maka ini yang pertama. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Di hadis yang telah kita lewati kemarin, jika seseorang membunuh, maka darahnya halal untuk ditumpahkan. Ini maksudnya. Kok darah muslim itu dilarang untuk ditumpahkan, tapi boleh 3 perkara? Ini dia. Karena dia membunuh, maka diambil. Dan keluarganya yang terbunuh akan membunuhnya. Dan jika ada pemerintah yang memegang perkara ini, maka ditahan sampai dilaksanakan persidangan, kemudian diumumkan kapan hari al-qisas. Maka akan dikisos di lapangan demikian dan jam demikian, silahkan untuk hadir. Maka hadir untuk apa? Untuk mengambil ibrah. Maka hadir, lihat, kamu kalau berani membunuh, maka kamu akan dibunuh juga. Itu maksudnya. Dan adapun yang ketiga adalah seperti yang dihafal oleh saudara kita, tarikun lidinihi, seseorang yang murtad, maka di dalam ajaran Islam dibunuh. Maka inilah dari hadis yang telah kita lalui. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua dari bab ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwal ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah
fid dima. Di hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi bersabda, narrated Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Awwal ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima." So the first, Allah make justice for all. Allah membuat keadilan, Allah mengqadha, Allah menghukumi bainan nas, di antara perselisihan manusia fi yaumil qiyamah, in the hereafter, between al-madzalim, between muslimin, fid dima. The first is about blood. Maka semoga Allah menjauhkan kita dari sifat pembunuhan. Maka orang-orang yang membunuh karena apa saja, karena memang saling berbunuhan, beradu antara dua partai besar, rebutan jalan untuk pawai misalnya, maka saling berbunuhan, atau tawuran antara SMA dengan STM dan seterusnya, atau perkara-perkara yang menyebabkan terjadi pembunuhan seperti perampokan ataupun pembegalan, yang mana orang ini tidak mau menyerahkan motornya, akhirnya dicelurit. Kata orang Madura, tak celurit sampean, maka diceluritlah, maka kepalanya, lehernya terpecah. Maka ini semuanya dari permasalahan darah. Dan jangankan permasalahan itu, permasalahan darah yang tidak kita sangka-sangka, seperti banyak kasus para ABG, anak sekolah SMA mulai dibonceng. Setelah dibonceng, maka bukan di atas motor lagi diboncengnya, di kasur, kemudian hamil duluan. Maka si laki-laki ini di saat dikatakan oleh yang dibonceng tadi, "Bang, aku hamil," bukannya bangga senang seperti kita, "Oh hamil, alhamdulillah punya anak." Bagaimana? Dia masih sekolah SMA kelas 3, tanggung sebentar lagi ujian nasional. Maka si perempuan semakin besar perutnya, malu masuk sekolah. Akhirnya dia meminta pertanggungjawaban. Maka akhirnya pusing si laki-laki ini, mau ujian, mau UMPTN, juga ngurusin perempuan orang. Maka akhirnya terjadi keributan, "Aku tidak mau bertanggung jawab," dan sebagainya. Perempuan ini berteriak, akhirnya terjadi pembunuhan. Ini banyak. Berapa banyak dari pembunuhan dikarenakan perkara seperti ini. Maka kata Nabi, poin pendalilan di sini, bahwa Allah Jalla wa'ala akan memulai dari persengketaan antara kaum muslimin, di antara mereka yang paling pertama kali disidang, paling pertama kali dihitung dan diputuskan oleh Allah, permasalahan darah. Maka permasalahan darah dulu. Si fulan membunuh fulan, diadili oleh Allah. Bahkan permasalahan darah yang bukan hanya satu yang dibunuh. Dan ini terjadi dengan mudah. Apa? Genocide. Seperti di zaman now, misalnya di Sudan atau di Filistin. Maka mereka orang-orang Yahud, Israel, membantai Gaza, dibombardir, anak, perempuan, orang tua jompo, laki-laki yang di jalanan terkena bom, terserah. Bangunan ambruk, ada ribuan orang, terserah. Dan begitu pun di Sudan, orang-orang dari awam maka dikubur hidup-hidup, dibunuh, genocide. Berapa dari
permasalahan ini kelak di hari kiamat akan diusut tentang permasalahan antara manusia. Pertama adalah darah. So the point from this hadith, awal ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. So the first, Allah made hisab and justice for all between people, between muslimin. The first is blood. Maka inilah dari hadis yang kita bahas. Lalu mana wajah pendalilannya tentang kisos? Maka di kisos di dunia, dan juga kalau tidak terjadi kisos di dunia, yang dulu membunuh masih berjaya karena membunuh orang yang lemah. Orang yang lemah tidak mampu untuk berteriak bahkan. Dan jika orang lemah ini berteriak, dia untouchable. Dia orang kaya, bisa menyuap dari mereka orang-orang yang akan menghukumnya. Maka orang ini terbebas hukum di dunia dari kisos. Namun masih ada di hari akhirah. Ini dia. Maka di hadis yang kedua ini, kalau tadi di hadis yang pertama pembahasan tentang hukuman di dunia, maka membunuh dibunuh lagi. Nah di sini permasalahannya, kalau yang membunuh orang-orang untouchable dari pemimpin negeri, wakil-wakil negeri dan sebagainya, yang tidak pernah mampu hukum untuk menyentuhnya karena kekuasaan, karena harta, maka hukum misalnya bisa dibeli, ya sudah, sabar. Hari kiamat Allah pertama kali akan menghitung antara kedzaliman kaum muslimin sesama mereka adalah darah. Maka dari sini ada pertanyaan yang besar. Siapa yang mau jawab? Abdurrahman? Setelah itu Muhammad, kalau tidak Indak ya Abdurrahman. Di dalam hadis yang pernah kita lewati di Riyadhis Shalihin, yang mana hadis ini diriwayatkan ashabus sunan, inna awwala ma yuhasabu anhul abd salatuhu, bahwa sungguhnya pertama kali yang akan dihisab oleh Allah antara amalan hambanya itu adalah salatnya dulu. Nah sekarang di dalam hadis tadi, bahwa pertama yang akan dihisab oleh Allah permasalahan manusia adalah darah. Nah mana sekarang yang didahulukan, darah atau salat? Indaki Abdurrahman. As-salat. Ini di hadis sudah jelas salat. Bagaimana dengan hadis yang kita baca sekarang Ibnu Mas'ud? Kan awal yang dipermasalahkan darah. Nah di hadis Ashabus Sunan dari Abi Hurairah, bahwa perkara yang pertama dihisab adalah salat. Bagaimana mengumpulkan kedua hadis yang berbeda ini? Katanya darah dulu, ini salat dulu. Hada yuhasibu li nafsihi wa hada yuqda bainan nas. Ahsan, Masya Allah. Maka perlu diperhatikan, pengadilan justice di hari akhirah terbagi menjadi dua. Pengadilan Allah mengadili antara dia dengan hamba-hambanya yang berdosa kepadanya. Dan yang kedua, antara kaum muslimin dari hamba-hambanya. Jadi kesimpulannya, persidangan di hari akhirah pertama, urusan Allah dengan hamba-hambanya yang tidak taat. Maka dihisab yang pertama dari permasalahan ibadah, sholatnya dulu antara dia dengan Allah. Maka gambarannya di dalam hadis tadi Abi Hurairah, inna awal man yuhasabu fi amalihi as-shalah. Allah sekarang sebagai pemutus, maka semua orang akan antri dihisab dari amal-amalnya.
Mana yang lebih berat? Dilihat dulu sebelum amalan-amalan yang lain, sholatnya. Maka didatangkan si fulan, lihat sholatnya. Sholatnya Masya Allah, semua sholat 5 waktu tidak lolos. Maksudnya tidak bolong. Dan bahkan sesuai kewajiban di masjid. Jadi bagaimana? Selesai sholat. Maka sholat dihitung antara dia dengan Allah. The first is sholat. After finish the sholat, maka masuk kepada menuntut ilmu, masuk kepada puasanya, masuk kepada zakatnya, masuk kepada haji ataupun umrahnya, dan yang lainnya dari amal-amal semuanya. Namun sholat dulu. Di sini tambahan faedah. Di hadis yang lain disebutkan, bagaimana kalau sholatnya tidak sempurna? Masih orang ini dilihat, maka amalan sholatnya bolong-bolong. Kadang sholat duhur, kadang tidak sholat duhur, karena katanya alasannya di ladang menderes karet ataupun panen sawit misalnya. Akhirnya malas, capek, tidak sholat asar dan seterusnya. Tapi maghrib sholat terus, isya sholat terus, fajar apalagi. Namun 2 sholat ini capek karena di kebun misalnya, maka bolong nih. Lalu bagaimana? Faidah datang di dalam hadis Ashabus Sunan, fangduru ila salatihi, dilihat dari sholatnya. Jika sholatnya genap, langsung masuk amalan yang lain, masuklah amalan-amalan. Namun disebutkan di hadis, walakin, akan tetapi jika bolong-bolong sholatnya, fangduru ilan nawafil. Ini keutamaan sholat an-nawafil. So if he is not complete in his pray, in the 5 pray, ada yang bolong, so Allah said ungduru ilan nawafil. Mana sholat-sholat sunnahnya? Sholat sebelum duhur, setelah duhur, sebelum fajar, dan bahkan sholat tarawih, sholat malam, tahajud, sholat duha. Semua dikumpulkan untuk bagian sholat sunnah ini menambal sholat-sholat yang wajib. Setelah itu tertamballah dari sholat yang bolong-bolong tadi, ambil sholat-sholat sunnah, tertambal, baru setelah itu pindah ke amalan yang lain. Maka lihat, dari sini terbayang ya ibadah Allah. Bagi orang-orang yang malas sholat 5 waktu hanya sekedar 3 waktu, bahkan sholat fajar jam 7 tidak berjamaah lagi, dan seterusnya, maka di sini dia akan tertunda dari hisaban puasa, tertunda dari hisab umrohnya. Masya Allah, umroh bisa, sholat 5 waktu tidak lengkap. Itu nanti diambil dari perkara-perkara sunnah-sunnah sampai terpenuhi si sholat yang wajib, baru Allah berpindah kepada hitungan amalan yang lain. Fahim? Ini makna dari hadis. Maka tadi dijawab, hadis ini tidak berselisih dengan hadis awal yang dihisab oleh Allah antara manusia adalah darah. Maka beda. Jadi tadi tentang sholat itu Allah yang memeriksa amalan-amalan Bani Adam antara Allah dengan hambanya. Perkara yang hadis kita bahas ini, Allah memutuskan antara kaum muslimin, manusia dengan manusia yang lain, pertama kali yang akan dihisab darah. Jadi jika ada perselisihan di antara kaum muslimin, maka Allah akan memutuskan mana yang berhubungan dengan darah dulu. Pertama saling membunuh, pertama si fulan dibunuh, pertama yang berhubungan dengan pembunuhan, apalagi yang pembunuhan secara massal, genocide, seperti di Filistin, di Sudan sekarang, dan di mana-mana. Seperti dulu waktu perang Ambon, orang-orang Nasoro membunuh kaum muslimin di masjid waktu sholat tarawih ataupun di hari Id misalnya. Maka itu semua akan dihitung oleh Allah darah dahulu sesama kaum muslimin.
Maka para pembunuh akan berjajar pada saat itu, ngantri untuk dihukumi pengadilan tentang antara manusia tentang darah. Lalu para koruptor bagaimana? Nanti jika diperiksa tidak membunuh, ya sudah, nanti masuk urusan antara manusia mengambil harta secara zalim. Maka para koruptor yang bermiliar-miliar ataupun bertriliun itu sangat besar, lebih besar daripada dia maling dari tetangganya. Meskipun 1 miliar dia maling dari 1 orang. Ini maling uang negara, yang harusnya uang negara itu diberikan kepada rakyat, dia simpan di rekening atas nama dirinya. Itu maksudnya tentang permasalahan contoh perhitungan tentang harta. Maka inilah keadaan dari hadis ini. Maka kesimpulannya, pengadilan di hari kiamat terbagi menjadi 2. Pertama, pengadilan antara Allah dengan hamba-hambanya. Dan ini yang masuk kepada ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka di sini akan dihisab timbangan, amalan baiknya lebih rajih daripada amalan buruknya, masuk surga. Amalan buruknya lebih berat dari amalan baiknya, di neraka. Itu kapan? Di saat Allah memutuskan antara dia dengan hambanya. The first is salat. Maka salat dahulu dilihat. Salatnya full, tidak bolong, masuk amalan yang lain dihisab. Akhirnya berat amalannya, masuk surga. Kemudian datang muslim, amalannya salatnya bolong-bolong, dilihat sunnah-sunnah dari salat. Labas, dia salat wajib bolong tapi salat duha. Dia salat wajib bolong tapi salat malam. Gimana? Ada. Salat tahajud Masya Allah, salat duhur dan asar tidak salat. Al-muhim, diisi bolong-bolong itu nanti masuk kepada amalan yang lain. Dan pada saat itu Allah menjadi hakim dari kalangan kaum muslimin tentang permasalahan si fulan menggibahi saya, si fulan mencela saya, katanya saya adalah bla bla bla. Apa bla bla bla? Saya binatang yang berkaki 4. Hau-hau. Saya anjing katanya. Karena di Indonesia mudah sekali orang mencela anjing misalnya. Maka akan dihukumi, namun darah dulu jika dia memang membunuh. Jadi orang-orang pembunuh dihitung darahnya dulu. Setelah darah selesai membunuh si fulan, darah selesai. Apalagi yang pembunuhan, kau korupsi juga. Untuk melindungi harta-hartanya dia membunuh manusia-manusia yang menjadi penghalangnya agar lancar dari korupsinya misalnya. Maka dihitung setelah itu hartanya. Kemudian dihitung bagaimana dia menggibahi dengan lisannya dan seterusnya. Inilah dari hadis yang kita baca sekarang. Maka faedah dari hadis yang bisa kita petik di sini, pertama, dijadikan oleh Allah perhitungan di hari kiamat. The first is blood. Yang pertama adalah darah. Ini menunjukkan bahwa darah seorang muslim sangat mahal. Awas, orang-orang kufar di antara mereka saling berbunuhan biasa. Mereka tidak menghargai darah sesama mereka. Maka di tempat-tempat negara-negara kufar, mereka menembak orang di jalanan biasa saja dan seterusnya. Meskipun nanti akan ditangkap dan dipenjara paling berapa tahun, kalau dia bisa menebus uang ya bebas. Alhasil kaum muslimin darahnya itu sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan ini sesuai dengan hadis yang telah kita lewati di hadis Ibnu Mas'ud, bahwa barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, haram darahnya. Dan juga di hadis Abi Bakrah yang masyhur
tentang Hajjatul Wada. Maka Nabi berkhutbah di Hajjatul Wada, inna dima'akum, bahwa sungguhnya darah-darah kalian haramun alaikum, haram atas ditumpahkan dari kalian. Maka di hadis ini menjadi pendalilan kenapa darah penghisaban yang pertama yang dilakukan di hari kiamat, karena dia perkara yang sangat agung. So the beneficial verse from this hadith, blood of the Muslim is very expensive. Darah dari kaum muslimin sangat mahal harganya. Sampai dijadikan pertama kali yang akan diadili permasalahan darah. Masalah uang nanti dulu. Masalah nama baik, pencemaran nama baik gampang nanti dulu. Darah dulu, karena sesama kaum muslimin tidak boleh menumpahkan darah. Maka mana para pembunuh kaum muslimin tadi? Mana? Disidang dahulu. Maka ini dari keutamaan hadis ini yang pertama. Dan permasalahan yang kedua tentang hadis ini, isbat yaumil qiyamah, dan juga isbat dari penghisaban di hari akhirat, dan isbat perseteruan di antara mereka itu akan dijadikan Allah sebagai hakim bagi mereka. Maka isbat yaumil qiyamah itu ada. Dan isbat penghisaban sesama manusia itu ada. Jadi jangan semena-mena di dunia. Kalau kalian membunuh dan bebas karena untouchable, tidak tersentuh hukum, namun di hari akhirat masih ada. Dan tidak akan pernah lekang dari permasalahan ini. Dan perkara yang berikutnya, atau sudah ada? Tinggal 3 menit lagi. Kalau kita masuk kepada hadis berikutnya panjang, maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Kalau ada yang sudah hafal hadis ini, silahkan membaca dari situ saja. Siapa yang hafal? Tidak ada. Allah musta'an. Hadis pendek. Biasanya Sahih Al-Bukhari dengan sanad hafal. Langsung setelah pelajaran, yalah Muhammad Iqra. Iqra. Iqra Abdurrahman. Iqra al-an alatul tahfal. Bisa? Yalah. Pakai mikrofon yang di sini. Kom. بسم الله. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. Enggak. Mudah kan? Latihan seperti itu. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس الدماء. Iqra ya Sufyan. Sudah hadan belum? Kalau sudah hadan bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam al-Maqdisi rahimahullah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah fid dima'. Kullukum. Bismillah. Qala Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah fid dima'. Biasakan seperti itu. Sekali baca hafal. Baru belajar langsung sudah hafal. Bismillah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah fid dima'. Yusuf, you can? If not can? بسم الله. قال المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقطع بين الناس يوم القيامة في الدماء. بسم الله. قال المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود
Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalana yuqada bainan nasi nasi yaumil qiyamah fid dima. Baik. Ikra, ucap. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Maqdisi rahimahullah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Taib, jazakumullahu khaira. Antum tahu sekarang bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada kalian. Satu kali baca hafal, itu kenikmatan yang besar. Maka sayanglah kalau kalian hanya belajar di sini, udahlah, bosan, pulang. Mau jadi apa? Kelancaran otak kalian harus disyukuri. Terus lakukan tugas, menghafal, apalagi menghafal Al-Quran, kalam Allah, dan kalau kalian menjadi imam dan menghafal hadis, diamalkan, itu semua ibadah. Jadi please, para penuntut ilmu di sini jangan ada yang namanya malas. Udahlah, udah cukup belajar. Udahlah, mau sampai kapan? Jangan, please, karena di sini duduk kalian adalah ibadah. Jadi belajar ibadah. Coba kalau pulang ke rumah mau apa? Sholat saja dengan awam dan juga tidak bisa menghafal seperti ini. Maka lihat kalian ini cerdas. Maka alhamdulillah kita harus bersyukur atas kecerdasan kalian. Maka menghafal dengan mudah, juga ditambah mengamalkan dari apa yang kalian hafalkan dan berakhlak mulia. Insya Allah saya berjanji setiap tahun akan mengirim kalian. Cuman sabar dan bahasa Arabnya. Kalian ngomong pakai bahasa Minang, ngomong pakai bahasa Indonesia. Just talking Arabic and English. Yusuf, if you speak Yusuf, lihat Yusuf, jika dia bicara bahasa Arab, mungkin dia akan dikirim duluan dari kalian. Karena yang penting bisa bahasa Arab. Itu yang paling penting. Anak udah hafal 30 juz tapi gak bisa bicara bahasa Arab. Ya dinantikan dulu. Yang penting berbahasa Arab. Karena itu yang diminta di sana. Dan itu yang selalu ditanyakan. Maka kemarin Hudzaifah di saat datang ke sana, ini udah ngomong Arab si Hudzaifah. Makanya bagus Hudzaifah sekarang belajar di sana, bagus, faham. Tapi kalau kalian dikirim, Syekh ngomong demikian nggak paham. Tapi saya hafal 30 juz, hafal Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Iya, tapi ngomongnya nggak paham, apa Syekh bicara tidak dipahami, itu masih butuh tinggal di sini dulu. Maka oleh sebab itu jika tahun ini yang paling lancar bahasa Arab si Abdurrahman, ya Abdurrahman dulu. Atau si Muhammad. Atau bahkan after 3 years Yusuf speak Arabic good from young, mungkin dikirim ke Yaman duluan. Paham? Makanya jangan ngomong bahasa Indonesia. Di sini hanya ngomong bahasa Inggris dan ngomong bahasa Arab. Sudah hadan? Ya Allah, tafadhol, hafizakumullah. Asah otak kalian ini cerdas. Orang Indonesia mudah hafal.